Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan suatu materi mengenai manajemen konflik. Sebelum kepada pembahasan materi, saya ingin memperkenalkan diri saya dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mujahid Ansori Majid dan dua rekan saya yaitu Iqbal Putra Ramadan dan juga Muhammad Taufik. Nah, manajemen konflik terdiri dari dua kata, manajemen dan konflik. Nah, apa itu manajemen? Manajemen merupakan sebuah tindakan yang berhubungan dengan usaha tertentu dan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Sedangkan konflik adalah segala macam interaksi, pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik dapat timbul pada berbagai situasi sosial, baik terjadi dalam diri individu, antar individu, kelompok, organisasi, bahkan negara. Nah, setelah mengetahui pengertian dari dua kata pendukung dari manajemen konflik, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen konflik adalah cara yang digunakan individu untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan antara dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam kehidupan. Selanjutnya ada asal-usul terjadinya konflik. Nah, kenapa sih sebuah konflik ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan karena setiap orang memiliki perbedaan baik dari pemikiran, cara pandang, dan sebagainya. Dan juga dalam proses berinteraksi, cepat atau lambat, kemungkinan besar akan terjadinya konflik. Konflik merupakan salah satu indikator untuk menentukan efektivitas sebuah organisasi dan merupakan hal yang lumrah terjadi. Sehingga peran seorang manajer atau pemimpin harus mampu mengelola konflik untuk produktivitas organisasi. Adapun keterampilan yang bagus untuk dimiliki seorang manajer. Yang pertama, keterampilan yang bersifat teknis. Yang kedua, keterampilan hubungan antar manusia. Dan juga yang terakhir, keterampilan yang bersifat konsepsional. Konflik terbagi menjadi dua. Ada konflik destruktif dan juga ada konflik yang konstruktif. Nah, apa sih konflik destruktif? Yaitu merupakan konflik yang menimbulkan kerugian bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Konflik ini terjadi karena pihak-pihak tidak dapat bekerja sama karena adanya permusuhan antar individu atau kelompok. Di sisi lain, ada konflik konstruktif. Konflik ini merupakan konflik yang menimbulkan keuntungan bagi individu atau organisasi yang terlibat di dalamnya. Keuntungannya di antara lain yaitu kreativitas dan inovasi meningkat, tumbuhnya sikap tenggang rasa dan toleransi, dan juga ketegangan yang menyusut. Nah, lalu bagaimana cara menghadapi konflik? Ada beberapa tahap untuk bisa menghadapi sebuah konflik. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa konflik itu ada. Kita harus mengetahui eksistensinya. Yang kedua, identifikasi orang-orang yang terkait dengan konflik. Yang ketiga, cari akar permasalahan. Yang keempat, dengarkan informasi dari orang-orang yang terkait dengan konflik. Yang kelima, memikirkan jalan keluar dan juga mencari solusi agar konflik tersebut dapat terselesaikan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.